Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nida Anhasana dengan NIM 859030207. Di sini saya akan menerangkan tentang pencernaan manusia. Oke, alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama gambar organ pencernaan manusia. Yang kedua alat tulis dan kamera. Oke, pengertian pencernaan manusia. Pencernaan manusia merupakan serangkaian organ yang saling bekerja sama untuk merubah makanan menjadi energi dan nutrisi bagi tubuh dan membuang zat-zat sisa yang tidak digunakan. Proses pencernaan manusia itu ada dua. Yang pertama proses kimiawi dan yang kedua ada proses mekanik. Proses kimiawi adalah proses pemecahan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul makanan sederhana yang dibantu dengan enzim amilase dan zat kimia, contohnya asam lambung. Kedua ada proses mekanik, yaitu pemecahan makanan potongan-potongan kecil berupa fisik, yaitu dikunyah, contohnya dikunyah. Nah, inilah dia organ pencernaan pada manusia. Oke, yang pertama ini ada mulut. Mulut proses, yaitu proses makanan dihancurkan secara mekanik oleh gigi atau dikunyah dan secara kimiawi oleh enzim amilase petialin dalam air liur yang mulai memecah karbohidrat ya, mulut. Kemudian hasilnya makanan diubah menjadi bolus atau gumpalan makanan. Organ pelengkap yang ada di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian kita lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan fungsinya saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, ya. Prosesnya makanan didorong menuju lambung. Jadi makanan didorong menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut gerak peristaltik atau gerakan meremas dan mendorong. Nah, selanjutnya di sini ada lambung. Ini lambung ya, teman-teman. Lambung fungsinya tempat menyimpan makanan sementara dan melanjutkan pencernaan. Proses yang terjadi di pencernaan mekanik oleh kontraksi otot lambung dan kimiawi oleh getah lambung. Asam lambung HCl membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Enzim pepsin yaitu memecah protein menjadi pepton, enzim renin yaitu mengumpulkan protein susu. Hasilnya makanan diubah menjadi bubur kental yang disebut kimus ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke usus halus. Ini dia ya usus halusnya. Fungsi utama usus halus ini adalah tempat sebagian besar proses pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi. Kemudian prosesnya bagaimana? Usus 12 jari ini kimus dicampur dengan cairan empedu dari hati untuk mencerna lemak dan enzim dari pankreas untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Jejunum usus kosong dan ileum usus penyerapan, yaitu nutrisi seperti glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral diserap oleh dinding usus yang berlipat-lipat villi dan masuk ke dalam aliran darah. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar fungsinya apa? Menyerap sebagian besar air dan elektrolit yang tersisa dari sisa makanan. Nah, tempat pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna oleh bakteri baik yang juga membantu menghasilkan beberapa vitamin, misalnya vitamin K. Hasilnya, sisa makanan yang padat dan tidak tercerna diubah menjadi fases atau tinja. Yang terakhir ada anus. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan tempat fases dikeluarkan dari tubuh melalui proses defekasi. Itulah pencernaan pada manusia. Oke teman-teman, itulah praktek dari saya tentang menjelaskan tentang pencernaan pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.